Selamat kembali di channel Cahaya Timursel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan search kolom Cahaya Timursel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi kami di Jalan Angkatan 66, seberang Apotika 24, Kota Palembang. So, kali ini kita akan unboxing produk terbaru dari Vivo yang telah resmi meluncur bulan Mei kemarin dengan menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni dan desain stylish di kelas pasar menengah. Lalu apa saja spesifikasi lengkapnya dari ponsel satu ini? Tonton terus videonya sampai habis. Pertama dari segi desain kotaknya dulu, nampaknya Vivo balik lagi ke tampilan awal kotaknya yang nampilin preview dari si ponselnya. Dengan tulisan di atasnya ada Vivo Y28 dan di pojok kirinya ada informasi baterai. Buat sisi sampingnya terdapat branding Vivo dan juga 3 selling point yang ditonjolkan. Pertama ada baterainya 6000 mAh dengan pengecasan 44 watt fast charging. Lalu ada dual stereo speaker dengan refresh rate layar di 90 Hz. Dan yang terakhir adanya IP64 dengan proteksi 4 tahun proteksi baterai. Kemudian buat sisi kiri kotaknya terdapat branding Vivo dengan logo konten soy oil. Lalu buat sisi atasnya ada informasi RAM dan warna, dapatnya di warna green dengan RAM 6GB dan internal 128GB. Lalu buat sisi bawahnya polosan aja. Sedangkan buat sisi bagian belakangnya terdapat barcode IMEI, informasi RAM, dan warna ponsel serta alamat produksi. Kita langsung aja buka kotaknya buat tahu isi dalamnya dapat apa aja. Begitu dibuka kita mendapatkan satu unit ponsel terbungkus plastik, ada stiker IMEI, softcase jelly, informasi penting berupa buku panduan dan kartu garansi, adapter charger, kabel USB Type-C, dan terakhir ada SIM injector. Yap, seperti biasa Vivo ngasih paket lengkap buat penjualan handphonenya. Apalagi buat desain ponselnya nih, Vivo Y28 ini punya selling point yang menarik dari setiap desain dan varian warnanya. Misalnya varian orange senjanya yang punya kesan manis dan cantik, cocok banget buat anak muda terutama di kalangan perempuan. Dan yang saya review saat ini yaitu warna hijau zamrud yang punya tampilan mewah yang tegas dan berkilau ketika terkena sinar cahaya pada sudut pandang tertentu. Varian ini cenderung unisex walaupun pasti bakal lebih banyak dipilih oleh kalangan pria. Di seri terbarunya ini Vivo tidak memakai material kulit lagi, namun Vivo memberi finishing body crystalline matte 2,5D flat design dan punya frame body ramping di 7,99 mm yang dikasih finishing ala-ala metal dengan lekukan halus di bagian tepinya, sehingga menambah kesan premium dan makin mengundang daya tarik lagi berkat hadirnya desain modul kamera yang serupa dengan iPhone 12. Namun pada sisinya terinspirasi dari jam tangan mewah sehingga menambah kesan elegan dan trendy buat ponselnya. Di dalamnya ada dual setup kamera, LED flash, dan fitur Star Halo. Build body utamanya ponselnya sendiri terasa halus dan mulus saat disentuh pun tidak ninggalin sidik jari. Ditambah ponsel ini punya fitur tersertifikasi IP64 yang artinya tahan terhadap cipratan air dan terpaan debu, sehingga gak khawatir lagi saat dipakai beraktivitas. Nah, ngomongin body nih, ponsel ini punya build quality yang oke walaupun berbahan plastik polikarbonat. Bodinya terasa solid dan cukup ringan yang masih nyaman saat digenggam dengan bobot ponsel di 199 graman aja. Dari sisi kanan ponselnya ada tombol volume control dan tombol power yang lengkap dengan sensor keamanan sidik jari. Lalu sisi kirinya ada SIM tray hybrid dual nano SIM plus micro SD pada jaringan 2G, 3G, 4G. Kemudian buat sisi atasnya polosan aja, sedangkan buat sisi bawahnya terdapat port USB Type-C, mikrofon, jack headphone, serta speaker audio. Di samping itu pada bagian layarnya, Vivo membawa Ultra OLED screen, layar yang cukup luas berukuran 6,68 inch dengan jenis panel IPS LCD berponi punch hole sebagai rumah bagi kamera depannya. Dan punya bezel cukup tipis di setiap sisinya walaupun pada bagian dagunya terlihat tebal. Meski hanya IPS LCD, warna yang dihasilkan layarnya masih dapat menampilkan gambar cukup bagus dan tajam.
Walaupun resolusinya hanya HD Plus atau 720 x 1608 pixel saja, serta dapat menampilkan konten dengan jelas pada saat beraktivitas di bawah matahari berkat kecerahan layar puncaknya di 1000 nits. Dan buat di dalam ruangan pun ponsel ini sangat nyaman di mata berkat dukungan fitur Eye Care Display bersertifikasi TÜV Freeland saat dipakai pemakaian cukup lama. Contohnya ketika dipakai buat nonton film atau streaming video makin enak. Apalagi speakernya ponselnya ini udah dual stereo dengan fitur audio booster hingga 300% yang sudah tersertifikasi high-res audio. Ditambah ponsel ini juga makin wah berkat adanya efek audio super yang secara otomatis dapat mengoptimalkan kualitas suaranya dengan opsi yang dapat kita pilih. Ada mode pintar, film, game, dan musik. Kita juga masih dapat merasakan transisi perpindahan aplikasi dan scrolling sosial media atau browsing dengan cepat dan halus berkat hadirnya refresh rate di 90 Hz bahkan pada saat tangan kita dalam kondisi basah sekalipun atau layarnya terkena cipratan air masih dapat kita sentuh berkat hadirnya fitur White Touch. Untuk semakin meningkatkan produktivitas, Vivo Y28 dilengkapi fitur NFC multifungsi yang semakin mempermudah hari-hari kita seperti cek atau top up saldo dengan mudah menggunakan smartphone, menggunakan transportasi umum dengan lebih efisien, serta membayar parkir kendaraan pribadi hanya dalam satu genggaman. Adapun dari sisi fotografinya, Vivo Y28 memiliki kamera ganda berkonfigurasi 50 megapiksel f1.8 plus 2 megapiksel kamera depth sensor f2.4. Kamera belakangnya ditemani oleh Star Halo yang pertama kalinya dibawa oleh Vivo. Fitur ini sendiri merupakan lampu dinamis yang akan berkedip untuk memberi tanda adanya panggilan atau pesan masuk, plus notifikasi berbagai aplikasi yang mendukung, serta menjadi timer saat memotret foto. Di sisi depannya ada punch hole yang digunakan sebagai tempat kamera selfie-nya berukuran 8 megapiksel f2.05. Kamera yang dihasilkan punya kualitas kamera yang lumayan oke untuk fotografinya dan masih dapat diandalkan. Dynamic range-nya lumayan oke, warnanya oke dan cenderung natural. Serta detail yang ditangkap cukup lumayan tinggi. Sementara buat kamera depannya memiliki hasil standar yang cukup. Berbagai fitur tambahan tidak lupa dihadirkan, sebut saja Super Night Mode untuk low light, potret kamera profesional, panorama, slow motion, time-lapse, dokumen, dan kamera 50 megapiksel dan lain-lain. Buat perekaman video, kamera depan dan kamera belakangnya sama-sama mampu merekam di resolusi 720 pixel sampai 1080 pixel di 30 fps, dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y28 di resolusi 720 di 30 fps. Seperti ini untuk warnanya, dan ini bagi saya ini warnanya memang seperti ini mendekati natural ya untuk warnanya yang dihasilkan. Apalagi untuk dari si Vivo bagian belakangnya dan si Vivo ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y28 di resolusi 1080 di 30 fps untuk bagian kamera depannya ya seperti ini, dan warna yang dihasilkan lebih bagus lagi untuk dari si resolusinya, dan warnanya oke, cenderung hampir menyentuh natural ya. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y28 di resolusi 720 di 30 fps ya seperti ini. Untuk tone warnanya hampir mendekati natural ya untuk warnanya.
Kita coba zoom ke 10 kali zoom ya. Ini jaraknya sekitar 5-10 meteran. Seperti ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Vivo Y28 di resolusi 1080 di 30 fps nya. Tone warnanya seperti ini. Untuk detailnya oke, warnanya juga oke, tone warnanya. Hampir mendekati natural ya. Kita zoom lagi. Beralih ke sisi dapur pacunya, dapur pacu Vivo Y28 mengandalkan prosesor Helio G85 berpabrikasi 12 nanometer dari MediaTek dan didukung CPU octa-core berkekuatan hingga 2,0 GHz dengan GPU Mali G52MC2 yang pastinya mumpuni dalam menjalankan berbagai aktivitas harian seperti scrolling sosial media, multitasking, dan bermain game casual seperti Mobile Legends. Selain itu, ponsel ini performanya didukung dengan dua opsi varian RAM 6 dan RAM 8 GB dan ruang penyimpanan dua varian internal 128 GB dan 256 GB dan 1 TB via kartu memori eksternal microSD, sehingga memberikan keleluasaan lebih dalam menjalankan berbagai aplikasi, simpan file media, dan tugas multitasking juga bermain games. Dengan menjalankan sistem operasi antarmuka Vantage OS 14 berbasis Android 14. Ponsel ini pun punya fitur RAM extended, RAM-nya dapat di-up sampai 6 GB pada varian RAM 6/128 GB. Untuk menopang performanya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar dan menjadi salah satu poin unggulannya, sehingga sanggup menemani aktivitas kita seharian penuh juga bermain game sekalipun. Baterainya dapat bertahan sejak pagi hingga malam yang berkapasitas 6000 mAh serta dibekali teknologi 44 watt fast charging. Ini merupakan fitur fast charging yang diklaim mampu mengisi daya baterai hingga 50% dalam kisaran waktu 30 menitan aja. Bukan itu aja, baterai badak Vivo Y28 ini juga punya dukungan Smart Charging Engine 2.0, 24 Dimension Security Protection, serta diklaim ketahanannya sampai 4 tahun dalam pemakaiannya. Pengisian daya baterai pada HP Vivo ini dapat dilakukan lewat port charging USB Type-C. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.